izin saya untuk membuka acara kajian iman kita malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sahabat iman yang insya Allah dimuliakan Allah. Assalamualaikum Bang Gun, Bang Haji, apa kabar? Mari kita mengucap syukur ya kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, serta insya Allah semoga senantiasa nikmat kesehatan walafiat dalam ketaatan. Hari ini kita bersama-sama menuntut ilmu ya, mengkaji, ikhtiar kita untuk mengkaji Al-Quran. Mengapa kemudian kita belajar Al-Quran? Mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Quran ini, karena Al-Quran itu kalam Allah, penuh dengan kemuliaan, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ya, kemudian kita mendapatkan keberkahan dari kita mempelajari Al-Quran. Karena apa-apa yang mendekat dengan Al-Quran, insya Allah dimuliakan. Jadi analoginya kulit kambing ya Bang Haji ya, ketika kalau dia tidak dekat sama Quran, dia jadi beduk gitu kan, dipukul terus. Tapi begitu dia menjadi Al-Quran, maka kemudian dia dipajang di tempat yang sangat baik. Kemudian kalau dia menjadi musyab, kemudian dia dicium, ya kan, dihormati dan insya Allah dijaga, ya insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya ya dimudahkan ya dalam menuntut ilmu ya, dimudahkan oleh Allah agar dapat bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga kita ya diberi ilmu oleh Allah agar dapat memahami Al-Quran dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu agar dapat mengamalkan dan menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah ada diputarkan video ya, video pengantar. Nanti mungkin kita akan share juga di grup. Selamat bergabung Bapak Ibu di grup Iman, Ikhtiar Mengkaji Al-Quran. Ini adalah program dari Masjid Empat Pilar yang ada di Kota Pontianak, dan kemudian kita berkolaborasi juga dengan sahabat-sahabat ormas, ya, orang masjid. Mudah-mudahan kajian ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, tidak hanya untuk diri kita dan juga mungkin untuk keluarga kita dan juga untuk orang-orang yang kita sayang, insya Allah. Jadi hari ini khusus pembukaan, ya, pembukaan. Sebenarnya kajian iman ini sudah yang ke 17 ya, malam ini sudah yang ke-17. Insya Allah nanti akan kita share juga Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Ada video rekamannya, tapi insya Allah hari ini karena banyaknya peserta dan kemudian kita mencoba mengulang lagi, ya kan? Insya Allah kita akan mulai lagi dengan kajian iman ya, seri perdana ya, seri perdana kita akan mulai lagi untuk belajar materi-materi dari awal ya, insya Allah. Kemudian setelah itu nanti akan ada penjelasan singkat ya tentang kajian iman ini oleh pengasuh atau pembina di Yayasan Masjid Empat Pilar, yaitu Bang Fahru Rozi. Kemudian insya Allah setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Rama yang akan memberikan kita penjelasan ya tentang pentingnya kewajiban kita, mengapa kemudian kita wajib ya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, nanti akan dibahas oleh Ustadz Rama mengapa kita wajib membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin kalau ada waktu kita akan diberi praktek sedikit lah tentang materi ya, gambaran materi. Salah satunya mungkin materi pertama itu kita belajar nun sukun. Nah, nun sukun itu banyak, salah satunya yang dibaca izhar. Nah, nanti akan mungkin mudah-mudahan bisa
ada waktu nanti mungkin mohon izin Ustaz Rama bisa menjelaskan. Baik, agar diberkahi pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan dan pertolongan Allah. Ini Bang Febri belum ada ya Bang Haji ya? Ada Bang. Nah, oke, kita buka dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh salah satu ya Ustadz di Masjid Al-Amilin, ya kan, Ustadz Febri ya, Ustadz Febri yang akan membacakan surah Al-Furqan ayat 30. Beliau ini remaja masjid, Masya Allah, yang sekarang berkhidmat di Masjid Al-Amilin sebagai guru TPA atau Akademi Anak Cinta Masjid. Kepada Ustadz Febri, kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Ya, terima kasih Bang Gun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi innaka umittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Shadaqallahul azim. Artinya, Bang Feb? Artinya, dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Feb yang tadi telah Bang. membacakan surah Al-Furqan ya 30 yang sangat menarik sekali ya surah ini. Dan Rasul Muhammad berkata, kalau dalam kajian-kajian yang disampaikan oleh Kiai Lukman, ayat ini sangat menarik. Kenapa? Karena Rasul Muhammad berkata, biasanya itu hadis ya Bang Haji. Jadi Rasul berkata itu biasanya hadis, tapi ini ditempatkan di Al-Quran bahwa ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk yang apa yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah ini. Kita tidak mengabaikan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini, inilah ikhtiar kita untuk mengkaji Al-Quran dan membumikan Al-Quran. Baik, demikian tadi sudah kita dengarkan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kami mohon kepada Bang Farul Rozi untuk menyampaikan gambaran sedikit tentang kajian iman ini. Pada Bang Haji, sudah tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Gun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dan atas izinnya lah pada malam hari ini kita Masya Allah tabarakallah bisa kembali bertemu Bapak Ibu, mungkin di forum yang berbeda nih Bang Gun ya. Biasanya di forum-forum kemasjidan, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di kajian iman atau ikhtiar mengkaji Al-Quran. Salat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga yaumil akhir. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bang Gun. Masya Allah tabarakallah, tadi Bang Gun sudah memberikan pengantar Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada kajian ikhtiar mengkaji Al-Quran ini ya. Jadi ini adalah salah satu program yang diinisiasi oleh kami para pengurus ya di Masjid Empat Pilar. Jadi kalau boleh menceritakan awal nih Bang Gun ya. Jadi Masya Allah tabarakallah, selain beberapa dari kami itu terlibat dalam pendampingan ataupun mengawal ya program pelatihan masjid ya, Masya Allah tabarakallah, sempat kami ini merasa iri Bapak Ibu melihat para sahabat ya di seluruh Indonesia yang Masya Allah tabarakallah sudah
punya masjid dan kemudian mengelola masjidnya, sehingga akhirnya dan juga ini salah satu yang selalu didorong oleh gurunda kita ya, gurunda kami yaitu Ustaz Lukman Hakim, bahwa sebisa mungkin kalau bisa kita bisa mendirikan masjid begitu. Jadi dengan niat untuk insya Allah mudah-mudahan ini mendirikan masjid, walaupun ini masjidnya secara fisik belum terbangun, Bapak Ibu, mohon doanya dari Bapak Ibu sahabat semuanya, mudah-mudahan masjid 4 pilar ini dimudahkan oleh Allah SWT nanti untuk bisa terbangun secara fisik, tapi dengan niat tadi untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat, dengan niat kita untuk mulai pelan-pelan ya bergerak belajar untuk memakmurkan masjidnya Allah. Jadi kami dan teman-teman akhirnya mulai membuat beberapa program Bapak Ibu yang itu diinstal di masjid yang lain. Jadi banyak program-program yang kita buat karena kita belum ada masjid fisiknya, akhirnya kita coba install di masjid yang lain. Nah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah dari beberapa masjid yang coba kita bantu, kemudian kita gerakkan aktivitas memakmurkan masjidnya, Masya Allah, tabarakallah, kita rasanya juga mendapatkan banyak sekali ilmu baru ya, banyak juga pertolongan dari Allah ya, kemudahan dan akhirnya itu juga mendorong kami teman-teman khususnya di Masjid 4 Pilar ini untuk terus membuat berbagai program yang ini menjadi ikhtiar kita untuk mulai ya menggerakkan amal soleh begitu. Nah, salah satunya kajian virtual ini Bapak Ibu. Jadi awalnya kajian virtual ini memang kita niatkan kemarin untuk menjadi salah satu program memakmurkan Baitullah. Walaupun masjidnya belum ada, minimal dengan virtual ini kita sudah pelan-pelan menghidupkan ya pembelajaran ya, ikhtiar-ikhtiar perbaikan apa namanya, spiritualitas kita ya, perbaikan bagaimana kita membaca Al-Quran dan seterusnya, itu melalui berbagai program. Nah, di kajian iman ini ya, ini ada 2 program utama yang insya Allah nanti Bapak Ibu akan kita sama-sama ikuti ya. Mudah-mudahan kita terus diberikan apa namanya, semangat ya, diberikan umur yang panjang ya, sehingga nanti insya Allah kita bisa terus untuk bisa mengupgrade ya dan memperbaiki keilmuan kita khususnya dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kajian iman ini Bapak Ibu saya izin untuk share singkat terkait dengan program yang insya Allah nanti akan kita ikuti ini ya. Alhamdulillah di sini juga ada Ustadz Ramah, Bapak Ibu, ini Masya Allah tabarakallah, ini beliau Ustadz muda yang di sela-sela kesibukan beliau ya di Masjid Kapal Munzalan, beliau adalah Ustadz muda lulusan dari Gontor. Kita memohon kesediaan beliau untuk bisa membersamai nih Bapak Ibu semuanya untuk bisa membimbing ya, kemudian mengajarkan kita semuanya untuk bisa memperbaiki bacaan Quran kita ya. Alhamdulillah nanti insya Allah di sesi awal ini ya kita juga akan nanti memohon kesediaan beliau nanti untuk bisa menyampaikan ya hal-hal penting mengapa kita wajib ya dan kemudian harus untuk sangat fokus dan meluangkan waktu secara khusus untuk memperbaiki bacaan-bacaan Quran kita. Nah, insya Allah nanti fadilahnya atau keutamanya serta mengapa itu harus kita lakukan, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Mulia Ramadan, insya Allah. Nah, ini di kajian ini Bapak Ibu, Masjid 4 Pilar sebenarnya programnya banyak, ada program berbagi bahagia, tadi mungkin di awal kita ada menjelaskan tentang program berbagi bahagia, ada program Jumat Berkah dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk kajian iman ini ada 2 program utamanya, yaitu adalah program inspirasi Al-Quran. Jadi kita coba membedah ayat-ayat Al-Quran yang ini sangat relate dan kemudian relevan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan ini memang kita buat tidak hanya satu arah Bapak Ibu, tapi lebih kepada diskusi ya, kemudian berbagi pengalaman, berbagi keilmuan dari sahabat-sahabat yang hadir dalam forum atau sesi inspirasi Quran ini untuk bisa sharing lah ya pengalaman terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang mungkin sedang kita kaji ataupun dibahas. Nah, ini insya Allah akan dilaksanakan di pekan keempat setiap bulannya Bapak Ibu. Ahad pekan keempat setiap bulannya insya Allah.
Nah, yang kedua adalah belajar tajwid dan tahsin Al-Quran. Nah, insya Allah ini yang tadi Ana sampaikan, ini akan insya Allah dibimbing oleh Ustadz Mulia Ramadan. Ini akan dilaksanakan setiap Ahad, pekan pertama sampai pekan ketiga setiap bulannya. Jadi pekan ke-1 sampai pekan ketiga insya Allah kita akan bersama-sama nanti memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya. Nah, di pekan keempatnya insya Allah itu kita akan membedah beberapa ayat Al-Quran yang mudah-mudahan insya Allah bisa kita lebih pahami maknanya, ya, dan kemudian mudah-mudahan juga kita bisa mengamalkannya. Nah, memang di Inspirasi Al-Quran ini insya Allah beberapa ayat-ayat yang akan disampaikan antara lain adalah 8 ayat santri, ini yang juga selalu disampaikan oleh Gurunda Ustaz Lukman Hakim, dan beliau juga yang mendorong kita semuanya untuk bisa menyampaikan ini juga ke sebanyak-banyaknya umat, begitu ya. Nah, 8 ayat santri ini insya Allah menjadi salah satu bagian dalam sesi-sesi inspirasi Al-Quran yang insya Allah nanti akan kita bedah bersama-sama. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu. Nah, jadi 2 program utama dalam sesi atau dalam program kajian iman ini yang nanti akan kita ikuti. Ini ada 2 Bapak Ibu. Nah, mengapa ini menjadi penting? Mungkin tadi Bang Gun juga sudah menyampaikan bahwa kalaulah kita membuka satu ayat ya dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 2, disebutkan dalam ayat tersebut yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini kalau bahasa anak muda sekarang ini mungkin kalau ada ngeliat Instagram itu sudah verified, Ibu ya, udah centang biru gitu ya. Jadi udah nggak diragukan lagi begitu ya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita akhirnya untuk tidak ya benar-benar memprioritaskan waktu kita ya, kehidupan kita ini untuk mengkaji Al-Quran secara serius dan benar-benar mendalam begitu, karena memang inilah petunjuk hidup yang sudah Allah siapkan bagi kita semua, yang kalau kita benar-benar mengikuti dan menjalankannya, mudah-mudahan ya hidup kita pasti akan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nah, ini memang mengembalikan Al-Qur'an ini ya, mengembalikan kita khususnya sahabat-sahabat kajian iman pada malam hari ini untuk bisa terus ya tidak berhenti mengkaji Al-Qur'an. Ini adalah sebuah ikhtiar ya, sebuah tantangan yang Masya Allah tabarakallah di era yang rasa-rasanya ya orang lebih percaya kepada buku-buku ya, orang lebih percaya kepada motivator-motivator daripada Al-Quran yang memang tadi udah nggak perlu diragukan lagi begitu. Nah, dengan niat kita tadi untuk bisa benar-benar menjadikan Al-Quran ini menjadi petunjuk hidup kita, mudah-mudahan kajian iman ini menjadi salah satu ikhtiar kita Bapak Ibu untuk bisa terus terkoneksi ya, dan kemudian juga bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran dengan lebih mendalam insya Allah. Nah, kenapa? Karena memang ini jadi petunjuk ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ada apa jalan-jalan ke hutan nih Bagun ya, kalau enggak bawa peta nih pasti sesat begitu. Maka yang jadi mahal ini adalah petunjuk dari Allah. Maka orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa diberikan keselamatan ya dan kemudahan. Nah, ini yang kita harapkan senantiasa Allah berikan kepada kita Bapak Ibu dengan kita terus ya mengkaji dan kemudian mengamalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita akhirnya nanti berdoa bersama-sama kepada Allah digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kajian iman ini sebenarnya menjadi salah satu bagian yang insya Allah juga mudah-mudahan semakin melengkapi Bapak Ibu kajian SMK yang mungkin teman-teman semuanya sering ikuti setiap hari. Nah, cuman kalau di kajian SMK kan lebih sifatnya satu arah ya Bapak Ibu ya, tidak ada tanya jawab. Nah, mudah-mudahan di kajian iman terkait dengan inspirasi Al-Quran yang diadakan tiap Ahad ini, nanti kita bisa ada sharing-sharing pengalaman ya, kemudian mungkin keilmuan dari Bapak Ibu yang miliki ya semuanya, sehingga mudah-mudahan lebih mendalam ya, lebih banyak inspirasi ya, dan kemudian hikmah yang bisa kita gali dan dapatkan, dan mudah-mudahan itu juga menjadi penguat keimanan kita hari demi hari. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tadi yang doa yang Bang Gun sampaikan, ini juga yang insya Allah nanti sama-sama terus kita lantunkan di awal dan di akhir ya Bang Gun ya. Setiap kita nanti mengikuti forum kajian iman ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu untuk bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan insya Allah mudah-mudahan juga menghafalkan Al-Quran dengan
baik dan benar Bapak Ibu. Nah, baik dan benar ini salah satu ikhtiarnya nanti adalah benar-benar kita memperbaiki tajwid ya, atau mempelajari ilmu tajwid ini untuk benar-benar membaca Al-Quran sesuai dengan haknya begitu dan aturan. Nah, ini ada beberapa fadilah, mungkin ini Ustadz Mulia Ramadan lah nanti yang akan Masya Allah bisa membedahnya lebih dalam. Tapi dari beberapa referensi yang Anda dapatkan, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kayaknya memang udah nggak ada alasan lagi untuk kita tidak memprioritaskan perbaikan bacaan Quran kita ya. Kalau bisa tiap hari, sebenarnya tiap hari bangun ya. Masya Allah gitu rasanya pengen tiap hari. Tapi mudah-mudahan ini jadi ikhtiar kita nanti mungkin dalam 3 sampai 6 bulan ke depan ini mudah-mudahan nanti kita bisa tambah intensitasnya ya dalam rangka terus untuk menyempurnakan bacaan Quran kita. Nah, dan balasannya Masya Allah tabarakallah Bapak Ibu. Ini 1 huruf sama dengan 10 kali balasan kebaikan. Jadi nggak ada ruginya ya, nggak ada rugi sama sekali ketika kita bacakan, bahkan berkali-kali lipat balasan kebaikan yang Allah kasih ya. Yang kedua, selalu ditemani malaikat. Nah, Masya Allah tadi kata Bang Gun, Al-Quran ini mengubah dan mengangkat derajat apapun yang berada di dekatnya. Ya. Mudah-mudahan ketika kita juga mendekat dengan Al-Quran, Allah tinggikan dan angkat derajat kita. Ya. Dan memang menjadi salah satu tandanya adalah kita senantiasa ditemani atau dijaga oleh malaikatnya Allah. Nah, ini Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ini Allah angkat derajat kita ya, Allah muliakan kita dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh ketentraman dan perlindungan Bapak Ibu, Masya Allah tabarakallah ya. Jadi ini yang dicari-cari orang modern saat ini ya. Jadi mereka udah kebingungan, mungkin udah memiliki semuanya tetapi hati nggak tentram ya, tetapi selalu selalu berada dalam kegelisahan ya. Nah, ternyata salah satu obatnya adalah dengan kita selalu berkumpul ya, kemudian membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ini adalah salah satu obat yang sudah menjadi janji oleh Allah. Allah akan datangkan ketentraman dan kemudian perlindungan bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Nah, mudah-mudahan dengan niat tulus di hati kita untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita, untuk juga memperbaiki interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah juga memberikan kita ketentraman hati dan perlindungan Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi Bapak Ibu, Masya Allah tabarakallah, ini menjadi juga jalan kita ya, ikhtiar kita untuk menyiapkan. Jadi kalau orang berbicara asuransi misalnya gitu ya, bahwa itu nanti akan membantu kita. Nah, ini adalah asuransi di hari kiamat, yaitu adalah kita berharap mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat ya dari Al-Quran yang senantiasa kita baca ya. Nah, maka di hari kiamat nanti salah satu yang mungkin insya Allah akan menyelamatkan kita adalah ya amal-amal soleh kita, termasuk adalah bacaan-bacaan atau kegiatan kita dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Kemudian orang yang membaca Al-Quran dan kemudian mempelajari Al-Quran, insya Allah Allah berikan perilaku ataupun karakter yang mulia ya. Jadi mudah-mudahan Allah hindarkan kita nih Bu dari kata-kata yang mungkin kotor ya, kata-kata yang mungkin mudah lisan kita menyakiti orang lain ya, mudah lisan kita ini berkata bohong, mudah lisan kita ini akhirnya menyatakan hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi karena mudah kata-kata yang kurang baik ini keluar karena rendahnya interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kalau kita mengisinya ya, membiasakan lisan kita dengan Al-Quran, Allah lindungi kita ya. Ya, Allah hindarkan lisan kita dari perkataan-perkataan yang berbahaya ya, yang negatif atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini di surah Ar-Ra'd ayat 28 Bapak Ibu, agar hati lebih tenang dan tentram. Jadi Masya Allah, tenang dan tentram ini adalah dua hal yang menjadi anugerah yang dicari oleh banyak orang yang ternyata itu semuanya ada di Al-Quran. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan niat kita sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Kalau kita memperbaiki sholat, ya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama-sama berjamaah dalam forum kajian iman ini, Allah juga nanti juga akan memperbaiki juga kehidupan kita menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang menjadi doa kita bersama-sama. Kami mohon doa dari Bapak Ibu semuanya diberikan keistiqomahan untuk nanti juga bisa terus
menyediakan nih fasilitas ini Bapak Ibu untuk kita semuanya belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Bahkan tidak hanya belajar bersama nih Bang Gun ya. Nanti di sesi ini kita juga mengundang nanti Bapak Ibu semuanya juga nanti untuk bisa memberikan keilmuan-keilmuan yang Bapak Ibu miliki untuk bisa di-sharing juga dalam forum kajian iman kita, khususnya nanti pada sesi inspirasi Al-Quran ya Bang Gun ya. Jadi Bapak Ibu yang Masya Allah ini saya yakin adalah orang-orang hebat juga yang hadir di ruangan ini ya. Nanti juga Insya Allah kita bisa saling memberikan nasihat ya Bapak Ibu untuk senantiasa berada dalam kebaikan dan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon doa mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk bisa terus mengawal ya forum kajian iman ini dan Allah mudahkan kita untuk terus bisa hadir dan istiqomah dalam beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian Bang Gun yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Insya Allah nanti untuk detail jadwalnya akan selalu kami ingatkan dalam grup WA ya Bang Gun ya. Kalaupun memang nanti akan ada informasi atau perubahan atau tema-tema khusus yang juga akan dibahas, insya Allah juga akan kami sampaikan. Demikian kurang lebihnya, mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari anak pribadi, mewakili teman-teman di Masjid 4 Pilar. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus diangkat ini warungnya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Bang Haji selaku pembina ya dan juga pengasuh di Masjid 4 Pilar yang telah memaparkan Bapak Ibu sekalian tentang prinsip ya. Prinsip mengapa kita harus mempelajari Al-Qur'an. Jadi ini yang sangat penting ya Bang Haji. Dari apa yang sudah kita lakukan ini insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami prinsipnya, maka kita memahami tujuan agung kenapa kita belajar Al-Quran. Kalau bahasa Kiai Lukman itu prinsip itu penting. Jadi apa yang kita lakukan itu 80%-nya kita harus tahu prinsipnya dulu, ya kan? Nah ini strateginya, gimana cara strateginya itu? Nah, inilah lewat online seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita dengan kesibukan dan sebagainya, ya kan? Insya Allah kita masih meluangkan waktu untuk mencari strategi terbaik bagaimana kita belajar Al-Quran. Yang penting kita bisa bukan meluangkan waktu Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana kita mencari strategi ya untuk kemudian bisa mencari waktu yang terbaik untuk belajar Al-Quran. Nah, insya Allah setelah prinsip kemudian strategi, maka kita perlu yang namanya action ya. Jadi action ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sudah tahu prinsipnya, kita sudah tahu strateginya seperti apa, insya Allah kita tinggal action saja. Hari ini kita belajar, kita bersama-sama mengamalkan ya apa yang sudah kita dapatkan ya insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bang Haji juga bahwa nanti akan ada inspirasi Qurani, kalau tidak mungkin minggu pertamanya Bang Haji, atau mungkin juga minggu keempat atau kelimanya. Jadi nanti boleh nanti Bapak Ibu juga berkesempatan nanti, ini mungkin ada Ustadz, Ustazah, ya kan, kita juga sharing-sharing bersama tentang inspirasi Quran, nanti di materi-materi yang akan disampaikan tentang ayat-ayat ya, satu ayat kita ambil itibarnya, kita ambil hikmahnya seperti itu insya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, insya Allah selanjutnya nanti kita akan dengarkan pembahasan dari Ustadz Rama yang akan membahas tentang penjelasan tentang kewajiban ya, kewajiban mengapa kita harus belajar tajwid dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Assalamualaikum Ustadz Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gun, Bang Haji. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Yang dirindukan sahabat iman nih Ustadz Rama, senyumnya Ustadz Rama. Sama logat Melayunya Bang Haji. Mungkin nggak ngira ya Ustadz Rama Melayu gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita
pas ya di schedule kita 20.30 ya, lewat 1 menit 31 kita akan dengarkan pembuka lah ya. Jadi ini kita mengulang kembali materi tajwid ya. Sebenarnya sudah ada materi sebelumnya ya, sudah bahas, nanti pun kita akan bagikan rekamannya untuk Bapak Ibu nanti memperdalam. Mudah-mudahan ini semakin menambah semangat kita untuk memulai ya Bapak Ibu sekalian. Kita baru mulai dan kita tidak berhenti karena kekurangan dan sebagainya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Baik Ustaz Rama, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi malam hari ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Gun, Bang Haji atas kesempatannya. Mohon izin saya mau menyampaikan beberapa materi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bapak Ibu, abang kakak sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini ya, ruang virtual. Yang insya Allah kita selalu dalam keberkahan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti hadis yang disampaikan tadi, salah satunya adalah barang siapa yang berkumpul dan melaksanakan majelis ilmu tentang Al-Quran, maka dia akan dalam perlindungan Allah. Nah, jadi di sini di sesi yang pertama ya Bang Gun ya, mulai dari awal berarti ya? Ya Ustaz Rama, kita kelas perdana lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mohon izin bahwasanya kita ini di sini adalah belajar sama-sama. Jadi saya bukanlah yang sudah tinggi ilmunya, enggak. Bukan juga yang sudah paling paham tentang tajwid, enggak juga. Saya pun masih belajar. Mungkin ada yang punya ilmu lebih banyak atau sudah belajar lebih, alhamdulillah mungkin bisa sharing nanti. Atau ada yang sudah pernah belajar lupa-lupa sedikit, nah, bolehlah sharing juga, enggak apa-apa. Di sini intinya kita belajar sama-sama. Nah, jadi bukan berarti saya yang paling tahu di sini, enggak. Nah, tapi kita di sini adalah sama-sama belajar karena saya pun juga masih belajar. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Bang Kakak, bahwasanya seperti di hadis, lagi-lagi seperti hadis yang tadi sudah disampaikan ya. Apa sih pentingnya belajar Al-Quran? Ini hadis yang paling saya soroti itu. Jadi dalam satu hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi hadis ini Rasulullah katakan kepada para sahabat, yang dimana kalau bisa dibilang ya, para sahabat Nabi itu baiklah, amalannya baik, termasuk juga orang-orang yang beriman. Lalu dikatakan juga khairukum, yang paling baik di antara kalian. Berarti di sini jadi kita pahami bahwasanya sebaik-baiknya orang yang beriman, karena di situ konteksnya adalah khairukum, dan di situ adalah orang-orang beriman, kebanyakan orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi. Maka khairukum itu adalah yang lebih baik lagi, levelnya di atasnya lagi. Kalau misalkan ada tingkatan dalam Al-Quran, ada ya ayuhan nas, wahai manusia, ada juga ya ayuhal muslim, wahai orang muslim, ya ayuhal mu'min, wahai orang-orang beriman. Nah, di sini konteksnya khairukum itu berarti orang-orang di antara yang di dalam kumpulannya Nabi, di dalam majelisnya Nabi ketika
ketika beliau menyampaikan hadis tersebut, berarti dialah yang levelnya di atas rata-rata. Apa itu ya tadi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi belajar dulu, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kenapa kok tidak langsung barang siapa yang mengajarkan Al-Qur'an maka dia yang lebih baik? Kenapa Anda langsung mengajarkan? Kenapa harus ada belajar? Karena di sini juga ada yang namanya istilah di pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi hanya manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Nah, maka disinilah kalau misalkan kita lihat dengan kacamata amal soleh ya, insya Allah dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran di sini, insya Allah pahalanya bisa dibilang banyak. Pertama, satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran bernilai 1 pahala. Dan 1 pahala itu berjumlah 10 kebaikan. Jadi kalau misalkan alif lam mim di situ di surat Al-Baqarah itu alif lam mim itu bukan 1 huruf. Tetapi melainkan alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Bayangkan coba berapa kebaikan yang akan kita dapat. Di ayat keduanya juga alif lam mim dzalikal kitab. Dzalika saja itu sudah zal, lam dan ka. Sudah 3 lagi. Sudah 30 kebaikan. Sebelumnya di alif lam mim sudah 30 kebaikan. Maka kalikan saja kalau dalam 1 lembar ada beratus-ratus huruf, maka dikalikan 10. Masya Allah tabarakallah, berarti di situ ada banyak sekali pahala. Terus kenapa wa 'allamahu? Kenapa barang siapa yang belajar dan mengajarkannya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kenapa 'allamahu di sini? Nah, di sini ada lagi kalau kita misalkan lihat dengan kacamata amal soleh, maka barang siapa yang membaca tadi 10 kebaikan, kalau kita mengajarkan dan yang lain juga membaca, maka insya Allah pahalanya mengalir kepada yang mengajarkan. Jadi bapak-bapak semua, ibu-ibu, abang kakak semua, jangan berputus asa dalam belajar dan mengajarkan. Mesti nunggu kita jadi master atau profesor. Apa ilmu yang baru kita pelajari, boleh kita sampaikan. Seperti misalkan kita baru tahu nih ternyata huruf hijaiyah ada 29. Apa kita sampaikan ke anak-anak kita sampaikan kepada anak murid kita mungkin, atau kepada bapak-bapak di pengajian yang mungkin juga sama-sama baru belajar. Ketika itu kita sudah tahu, oh huruf yang 29 hijaiyah itu apa saja. Kita ajarkan, maka selama bapak itu tahu dari kita, oh ternyata yang tegak berdiri namanya alif. Oh ternyata yang seperti mangkok, baksonya di luar tumpah 1, nah, itu ba. Ternyata kalau baksonya yang tumpah itu ada 2, berarti itu ya. Di sini maka setiap dia membaca huruf alif, setiap dia membaca huruf ya, insya Allah akan mengalir pahalanya kepada orang yang mengajar. Maka itu kalau misalkan kita bayangkan pahalanya, Masya Allah tabarakallah, benar-benar banyak sekali pahala dari Al-Quran. Itulah mengapa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Lalu pada sesi hari ini dan seterusnya ya, insya Allah kita akan mempelajari tajwid. Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita fokus ke tajwid dulu, baru nanti kita ke tahsin Al-Quran sambil berjalan. Kenapa harus fokus ke tajwid? Karena dalam membaca Al-Quran itu seperti kita mengendarai kendaraan bermotor khususnya. Di situ ada peraturan lalu lintas, ada lampu merah, ada rambu-rambu yang harus diikuti. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti rambu-rambu atau main terobos lampu merah, maka itu sama saja dengan membahayakan diri kita sendiri. Begitu pula dengan membaca Al-Quran. Kenapa begitu? Nanti akan saya jelaskan.
Pertama, kita kenalan dulu ya. Nah, kenalan dulu dengan ilmu tajwid. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Kayaknya saya ada yang baru dengar gitu mungkin. Ada yang masih asing tentang ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid? Jadi ilmu tajwid adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah serta tata cara baca Al-Qur'an. Jadi yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dan tata cara dalam membaca Al-Qur'an. Apa objeknya itu apa? Objeknya adalah 29 huruf hijaiyah dan tata cara membacanya. Apa saja 29 huruf hijaiyah itu? Alif, ba, ta, ja, ha, kha, da, za, ro, zai, sin, shin, sod, dod, o, zo, a, go, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ya, hamzah, ha. Itu adalah 29 huruf hijaiyah. Yang dimana 29 huruf hijaiyah ini memiliki karakter masing-masing dalam membacanya. Tapi di pelajaran kali ini kita masih fokus ke konteks hukum-hukumnya ya. Jadi belum sampai ke tahsinnya atau tahsin makhrajul huruf. Lalu apa sih tujuannya? Kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Apa strong way-nya? Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dalam membaca. Nah, membaca Al-Qur'an. Jadi seperti yang saya katakan di awal, seperti mengendarai kendaraan bermotor. Kalau misalkan lampu merah harus berhenti, lampu hijau harus maju jalan, nggak boleh asal serampangan, sehingga akan terjadi kecelakaan ya. Nah, tujuannya tadi agar menghindari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Sama juga, sama gak kalau kita misalkan ada yang pernah belajar bahasa Inggris mungkin ya, di situ ada apa namanya ya, pronunciation ya, pronunciation itu kenapa sih harus belajar ya, untuk menghindari kesalahpahaman antara si pendengar dan orang yang berbicara. Bisa dibilang kan kalau misalkan membaca Al-Qur'an itu kan berbicara dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya tidak terjadi kesalahan, terutama yang mendengarnya, kalau mendengarnya Allah mungkin masih paham-paham sedikit lah ya. Oh, dalam hatinya ini dia benar-benar mau belajar, walaupun salah-salah bacanya, tapi saya paham. Nah, yang masalah ini yang manusia. Manusianya kalau misalkan kita nih dengarkan, kita salah membaca Al-Qur'annya, terus manusianya ada yang dengarkan, nah, bisa jadi dia salah penafsirannya atau salah pemahaman. Karena sangat berpengaruh sekali panjang pendek dalam bahasa Arab. Panjang, pendek, suaranya itu sangat berpengaruh sekali. Jadi tidak bisa kita asal-asal sehingga kita salah arti dan salah pemahaman. Selanjutnya yang terutama tadi ya dipelajari dalam ilmu tajwid adalah 29 huruf. Lalu apa manfaatnya atau belajar ilmu tajwid itu manfaatnya apa tadi? Tadi manfaatnya adalah untuk menghindari dari kesalahan. Selanjutnya adalah hukumnya. Jadi ilmu tajwid bukan sekedar ilmu, tetapi ilmu yang memiliki hukum dalam mempelajarinya. Jadi untuk mempelajari ilmu tajwid, hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, misalkan kalau di sini ada orang di orang Pontianak ya, di Pontianaknya orang-orang Pontianak tahunya kebanyakan nih fardu kifayah itu adalah mengurus jenazah. Jadi padahal arti aslinya fardu kifayah itu maksudnya apabila dari sekian banyak orang salah satunya sudah melaksanakannya, maka yang lain tidak dibebani lagi amalan tersebut. Nah, seperti salah satu contohnya dalam mengurus jenazah. Kalau misalkan satu kampung ada yang meninggal, misalnya salah satu orang di kampung, maka satu kampung itu tidak ada yang mengurus, maka dosanya ditanggung oleh satu kampung tersebut. Tetapi kalau misalkan ada satu orang saja yang dia mengurus jenazah tersebut, maka
sudah lepas dari beban untuk mengurus jenazah. Sudah terlepaskan dari beban untuk mengurus jenazah tersebut karena sudah ada satu orang yang mewakili. Itu namanya hukum fardu kifayah. Nah, salah satunya juga adalah belajar tajwid. Belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak semua orang harus belajar tajwid. Cukup salah satu saja atau beberapa segelintir orang yang mempelajari tajwid. Maka yang lain sudah tidak dibebani lagi kewajiban untuk belajar tajwid. Tapi, ada tapinya. Membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid hukumnya wajib atau fardu ain. Fardu ain ini berarti wajib bagi semua orang. Jadi kalau belajarnya fardu kifayah. Tapi kalau membacanya itu fardu ain. Jadi kalau mempelajari tidak mesti satu kampung nih kita belajar sama-sama belajar ilmu tajwid, tidak mesti. Tapi yang wajib membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Karena yang sebelumnya lagi manfaatnya apa? Menghindari dari kesalahan dalam membaca. Kalau kita salah membaca, maka bisa salah arti, bisa salah makna. Itu bahayanya. Dan di sini hukumnya fardu ain untuk mempelajari, untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid. Karena tadi hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah tahu nih berarti. Sebelumnya mungkin tidak tahu, tidak apa. Sekarang sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu berarti sebagai tugas kita untuk saling mengingatkan satu sama lain. Atau sebagai reminder ke diri sendiri. Bahwasanya dalam membaca Al-Quran itu juga ada hak-hak yang harus dipenuhi. Karena orang zalim, yang dikatakan dengan orang zalim itu adalah yang tidak menaruh sesuatu pada tempatnya. Maka itu bisa dikatakan dengan zalim. Nah, contoh, dia harusnya panjang 2 rakaat, tapi tidak kita panjangkan. Berarti kita termaksud orang-orang yang zalim. Jadi termasuk orang-orang yang zalim. Begitu pula contohnya, misalkan ada bacaan ikhfa, tapi malah kita baca dengan izhar. Maka kita juga termasuk orang-orang yang zalim. Kebalikannya, kalau misalkan zalim itu orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka lawan dari zalim adalah adil. Apa itu adil? Adil adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu bukan berarti sama, tetapi adalah adil itu adalah yang menempatkan sesuatu pada tempat. Anak kecil makannya masih porsi anak kecil. Nah, jadi kalau misalkan dalam satu meja makan kalau misalkan ada yang mengartikan adil itu sama, berarti dalam satu meja makan itu piringnya harus sama, nasinya harus sama, lauknya harus sama, porsinya harus sama. Maka jadi kacau enggak tuh kira-kira? Dipastikan kacau. Karena apa? Karena tadi anak bayi kok harus sama anak orang-orang dewasa makan nasi, porsinya besar gitu kan. Jangan pakai sambal, belacan. Kalau yang dewasa senang. Anak bayi gitu masih menyusui, dikasih itu enggak bisa, error ya. Jadi sangsut nanti. Makanya adil bukan berarti sama. Tapi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang anak kecil yang masih menyusui, minum susu. Yang sudah dewasa, makannya nasi porsinya sekian. Yang sudah tua tidak ada gigi, makanya bubur. Tidak ada kacang-kacangan. Kasihan kalau misalkan dikasih kacang-kacang. Jadi adil itu bukan berarti sama. Ya alhamdulillah. Jadi tadi sudah ada beberapa poin yang sudah ditulis juga tadi ya, Bang Aji ya, Bang Bun. Yang pertama, ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid. Coba saya mau tanya ke audiens ini. Ilmu tajwid, apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Pengetahuan tentang kaidah cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya.
Pengetahuan tentang kaidah tata cara membaca Al-Quran sebaik-baiknya. Itu adalah ilmu tajwid, pengertian dasar dari ilmu tajwid. Lalu apa manfaatnya? Kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Apa manfaatnya? Yang kedua nih, poin yang kedua. Supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Nah, sip, alhamdulillah. Supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi mengurangi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Hukum. Apa saja yang dibahas dalam ilmu tajwid? Huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah yang ada 29 huruf. Jadi ini objeknya. Objek yang akan kita bahas di dalam ilmu tajwid adalah huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 29 huruf beserta hukum-hukum cara membacanya. Lalu yang keempat, apa hukum dalam mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari. Kifayah. Apa? Fardu? Ya. Kifayah. Fardu kifayah. Nah, jadi abang kakak, ayah bunda semua ya Bapak Ibu, hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Jangan sampai terbalik ya. Hukum mempelajarinya fardu kifayah. Apabila salah satu orang sudah mempelajarinya, maka yang lain sudah tidak dibebani. Lalu kalau hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid atau hukum memakai ilmu tajwid dalam bacaan Al-Quran apa? Fardu ain. Fardu Ain. Fardu ain. Fardu ain itu adalah hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid. Fardu ain artinya wajib bagi setiap orang. Nah, ya alhamdulillah itu adalah pengantar awal untuk memasuki pelajaran tajwid yang insya Allah di kajian setiap hari Ahad ini ya, Ahad malam ini insya Allah akan secara rutin kita bahas satu persatu. Jadi apa saja sih hukum-hukum dalam tajwid? Bagaimana sih belajarnya? Apa yang harus kita hafalkan dalam ilmu tajwid? Nah, itu nanti kita akan mempelajari sama-sama dengan metode belajar bersama-sama ya. Nah, jadi metodenya simple ya, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, saya pun juga masih belajar, maka nama metodenya metode belajar bersama-sama. Dan judulnya Back to Basic, kembali kepada dasar. Jadi tajwid ini adalah tajwid dasar. Jadi tidak perlu kita sekarang ini tidak perlu sampai ngomongnya jauh-jauh gitu. Ilmu tajwid menurut ini profesor ini. Kita back to basic dulu. Kita kuatkan dasarnya, insya Allah untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya lebih mudah. Jadi tidak usah ribet-ribet, tidak usah yang aneh-aneh. Kita mempelajari bersama-sama, mempelajari ilmu tajwid dari dasarnya. Seperti itu. Terus sistematikanya nanti di setiap minggunya kita akan belajar minimal itu satu bab dan satu materi setiap ahadnya, setiap hari Ahad. Lalu di penghujung bab atau di akhir materi sebelum lanjut ke bab selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi. Evaluasinya ini dalam bentuk pertanyaan hukum-hukum tajwid atau bacaan hukum tajwid yang akan saya tanyakan secara lisan. Dan insya Allah itu akan saya tanyakan secara lisan di Zoom, ya, secara Zoom, secara online, secara daring. Jadi insya Allah Bang kakak sekalian, kita belajar ilmu tajwid ini insya Allah tidak ada sulitnya, insya Allah mudah, karena kita di sini berniat baik semuanya, berniat kembali kepada basic, berniat hijrah untuk belajar kembali yang mungkin dulu waktu kecil sudah belajar di TPA, dulu pernah ada pengalaman, kayaknya saya tahu ini nih panjang bacaannya. Kayaknya saya tahu ini nih harus dibaca jelas.
kita sama-sama lagi ngulang lagi, sama-sama lagi menelaah lagi. Supaya apa? Supaya ilmu yang sudah kita pelajari itu bermanfaat dan tidak zalim terhadap ilmu yang kita telah pelajari. Seperti itu. Jadi abang kakak, ayah bunda, bapak ibu sekalian, mungkin itu saja pembukaannya. Poin saya dari saya tadi ada 5, bahwasanya ilmu tajwid adalah ilmu tata cara atau ilmu pengetahuan tata cara dalam membaca Al-Quran. Nah, lalu yang kedua, apa sih manfaatnya? Manfaatnya untuk menghindari kita dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Terus apa objeknya? Objeknya adalah 29 huruf hijaiyah. Selanjutnya, hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Dan hukum untuk memakainya dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain. Ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9, maka saya akhiri pembukaan sesi pertama ini, yaitu pendahuluan tentang ilmu tajwid dan kenalan ya. Kalau kata-kata orang, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kenalan gitu ya. Supaya lebih enak, supaya lebih paham dan mendapatkan strong way. Jadi kita udah jelas nih kenapa kita harus belajar ilmu tajwid. Dan ilmu tajwid adalah bagian dari Al-Quran karena tadi apa? Memakai dan membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid adalah fardu ain. Berarti tajwid sendiri itu sudah termaksud dalam Al-Quran, sudah menjadi satu dengan Al-Quran. Maka belajar tajwid sama saja dengan belajar Al-Quran. Seperti itu. Nah, insya Allah semua yang ada di dalam grup ini akan dimudahkan nantinya insya Allah dalam belajar tajwidnya. Kalaupun kesulitan dalam belajar tajwidnya itu lebih dilipat gandakan sama Allah tadi ya. Di hadisnya 2 kali lipat. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan berniat untuk belajar, walaupun dia membacanya dengan terbata-bata, maka Allah akan lipat gandakan 2 kali. Kalau biasanya orang yang baca 1 huruf itu 10 kebaikan, maka insya Allah dia bisa mendapatkan 20 kebaikan. Tapi tidak juga karena kita kesulitan dalam membaca terus adalah kita tidak usah laju-laju, tidak usah begitu serius, biar sulit terus nanti dapat 2 kebaikan 2 kali lipat ya. Tidak juga kayak gitu ya. Nakal. Itu nakal ya. Jangan sampai salah ya, salah pemahaman ya. Biarlah ini kita santai-santai ya. 20 lumayan, 2 kali lipat kebaikan karena terbata-bata. Jangan sampai kayak gitu. Jadi innamal amalu binniyat, segala sesuatu sesuai dan tergantung pada niatnya. Apa yang kita niatkan itulah yang akan kita dapat. Seperti itu. Ya itu saja Bang Gun, Bang Haji, mohon maaf apabila ada kesalahan, yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk-buruk datangnya dari diri saya sendiri. Syukran, astaghfirukum, saya kembalikan kepada Bang Gun dan Bang Haji. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita semakin diperkuat lagi ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat iman, dengan sebuah prinsip ya, insya Allah mengapa kita belajar Al-Quran dan tentang ilmu ya, ilmu tajwid. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini agenda kita sudah kita laksanakan ya, berkaitan dengan pengantar pembukaan kelas tajwid dan bedah tajwid malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan mulai dengan materi bab pertama. Ya, kita akan belajar bersama tadi bahasa Ustadz Rama. Ya. Kemudian kita back to basic. Ya. Jadi ini sesuatu pondasi yang sangat penting ya. Mengapa kita belajar tajwid, insya Allah, supaya apa? Memperbaiki bacaan Quran kita. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, link untuk materi kajian iman ini silakan di-share kepada
sahabat, keluarga, ya, orang-orang yang mungkin Bapak Ibu kenal, silakan di-share, halal insya Allah. Jadi tidak perlu khusus gitu bergabung di grup, tapi misalnya Bapak Ibu sekalian ada sahabat, teman, atau keluarga yang juga ingin ikut bergabung di kajian ini, silakan di-share insya Allah. Semoga pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu yang membagikan link ini. Kenapa? Barang siapa yang mengajak orang untuk ke jalan kebaikan, insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan pahalanya juga. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu sampai pukul mungkin 21.30 untuk sharing, tanya jawab, atau mungkin ada yang ingin berdiskusi atau menyampaikan sesuatu. Kami persilakan Bapak Ibu untuk sharing dan diskusi atau Q&A, atau ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, monggo. Mungkin ada juga Ustadz Rama yang juga masih bersama kita. Assalamualaikum Pak Aris. Ngikuti dari kantor Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gun, Masya Allah. Alhamdulillah ini opening. Saya ngikut lagi ngulang berarti. Remajanya diajak Pak Aris. Itu gara-gara anak saya sakit, jadi provokatornya ini nggak ada. Mudah-mudahan disembuhkan, sehat walafiat kembali Pak Aris. Alhamdulillah udah. Amin. Ya, kemarin trombositnya turun, sekarang alhamdulillah. Sampai nggak dapat kamar Bang Gun masalahnya kemarin. Bawa ke ini ya Pak Aris ya? Lagi endemi memang di sini Bang. Kayak wabah lokal gitu loh, DBD. Di Tangsel. Ya Allah. Ya. Baik, mungkin ada yang disampaikan Pak Aris? Ya insya Allah ini programnya luar biasa. Tapi apa namanya, kita coba bisa undang teman-teman ormas ya Bang Gun. Mungkin ada yang kepingin belajar tajwid. Ada yang satu lagi yang sudah pintar belajar tauhid. Belajar tauhid, tajwid, dia belajar tahfiznya kan. Ada yang kayak programnya YIEN itu. Jadi ini program tajwid ini sebenarnya kalau kita lihat yang misalnya kemarin dari kunjungan menjalan tuh Bang Gun, ini nggak ada gitu kan. Nah, kayaknya ini terwakili gitu kan ketika teman-teman ingin memperbaiki bacaan, kaidah-kaidahnya. Ini Masya Allah tabarakallah, Bang Gun sudah mulai ya kan dari start easy, dan ini sepertinya sudah ini ya Bang, sudah putaran kedua nih ya kayaknya ya Bang. Saya kemarin awal-awal ikut ya, habis itu ngilang. Putaran satunya belum selesai. Oh, masa belum selesai, Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Karena Ya nanti kita bisa undang teman-teman yang lain nih. Insya Allah lah nih, karena banyak sahabat-sahabat iman yang baru bergabung, ya udah kita mulai lagi dari awal. Dari awal ya Bang. Kita pun juga sambil memperdalam juga. Materi basic nih harus diulang-ulang terus Bang Gun. Iya, betul. Biar kokoh. Biar kokoh ya Ustaz. Fondasinya. Jadi ini fondasi. Assalamualaikum Ustadz Rama. Salam takjim. Mohon maaf. Waalaikumsalam Pak Haris. Masya Allah lama enggak berjumpa nih. Iya. Kemarin nggak ketemu ya waktu di ini ya Ustadz ya. Waktu di menjalan ya. Kayaknya ketemu kayaknya kita nih. Oh kayaknya ketemu. Bang Gun nggak ngasih tahu jadi nggak ngerti. Pak Haris waktu itu ke ini enggak ya Pak Haris, ke SD enggak ya waktu itu ya? Ke SD. Enggak kah? Enggak ke SD kah? Saya pokoknya di mana ada Bang Gun di situ ada saya sih waktu itu. Kalau ke SD insya Allah jumpa sama saya. Oh SD. Yang di atas. Ya betul, lantai 3. Oh, kayaknya ya. Mungkin cuma enggak sapa-sapaan. Bang Gun nggak kenalin sih. Saya tuh. Ya, Pak Haris itu memang sengaja lupa biar datang lagi nanti dia. Oh iya, amin. Biar back to basic lagi Bang ini. Lagi biar ingat lagi. Kalau dia lupa dia bilang Bang Gun nggak kenalin gitu. Enaknya jadi makmum kan itu Bang. Oh iya, imamnya ini gitu.
Ya Allah. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya tentang hukum tajwid tadi ya, boleh, atau seputar tajwid lah. Nah, nih Ustazah Rizky, silakan Ustazah Rizky. Kelihatan ya Bang ya. Baru gabung ya. Ya, nggak apa-apa, dimaafkan. Pertanyaannya mau nanya sederhana sih Bang pertanyaannya. Misalnya kan kalau kita ngajar ngaji gitu kan, terus tuh apakah misalnya bagi pemula, misalnya dari Iqra gitu kan, terus juz, apakah kita langsung ngajarkan hukum tajwidnya atau kita tuh ngajarkan misalnya ya udahlah yang penting bisa anak ini baca, yang penting selanjutnya tuh dia tuh belajar sendiri gitu Bang. Jadi pertanyaannya sih itu Bang. Ke abang ke Ustadz nih? Anaknya dengan siapa Bang? Ke Ustadz kah? Ke Bang Gun boleh Kak? Terama, silakan. Maaf sama Ustadz. Terama masih ada. Iya. Alhamdulillah. Ini Kak Rizky ini suka bertukar pikiran ya, alhamdulillah. Soalnya tuh kayaknya di masyarakat gitu, tapi sering ditanyakan gitu kan. Betul. Ya, sekedar saran ya, saran dari saya. Ya, kalau misalkan mengajarkan ngaji khususnya kepada anak-anak ya. Pertama kita lihat lagi kembali ke tadi tentang prolognya tajwid tadi. Sebenarnya tajwid itu apa sih? Nah, objeknya itu apa? Objeknya adalah 29 huruf hijaiyah. Berarti kalau kita mengajarkan Iqra ke anak-anak, ini alif. Bacanya kalau di atas jadi A, kalau di bawah jadi I, kalau ada tanda seperti angka 9 jadi U. Nah, itu berarti sudah termaksud mempelajari atau mengajarkan bacaan sesuai dengan tajwid. Karena apa tadi? Karena objek dari tajwid adalah huruf hijaiyah yang 29. Dan harokat itu juga termaksud dari tajwid. Harokat fathah, harokat sukun, harokat apa lagi? Itu adalah salah satu dari unsur-unsur tajwid tersendiri. Nah, jadi tidak usah bingung Kak. Mengajarkan anak-anak Iqra, diajarkan sesuai dengan buku Iqra-nya. Insya Allah nanti seingat saya di Iqra sekitar sudah mulai di Iqra 3 sampai ke 6 itu dia sudah ada ilmu tajwidnya yang diselipkan. Cuman memang kadang-kadang kita tidak tahu itu tuh sebenarnya tajwid. Kebanyakan pengalaman dari saya yang saya alami setelah beberapa kali istilahnya screening ya di sini. Jadi mereka tahu cara bacanya, tapi tidak tahu itu apa. Misalkan kita sambil mengenalkan mereka, langkah baiknya mereka jadi tahu. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu tidak taklidul a'ma, tidak cuma ngikut-ngikut ya. Ada istilahnya ceritanya keledai bawa garam sama keledai bawa kerang. Keledai yang bawa garam karena berat gitu ya, akhirnya dia masuk ke dalam air. Setelah keluar dari air, dari sungai, dia jadi ringan. Nah, senanglah keledai yang pertama nih. Keledai yang kedua dia bawa kerang, masuk ke dalam air karena melihat keledai yang pertama bawa garam. Karena melihat keledai yang pertama bawa benda yang dikiranya dia sama bendanya nih. Akhirnya nyemplung ke mana tuh? Parit ya, nyemplung ke sungai. Habis itu ketika keluar malah tambah berat bebannya karena yang dia bawa adalah kerang. Jadi bukan meringankan bebannya, malah memberatkan bebannya. Itu sama saja dengan taklidul a'ma. Mengikuti tapi kita tidak tahu apa itu yang kita ikuti. Maka itulah kebanyakan saya terima atau saya lihat ya dalam keadaan sekarang banyak orang-orang yang tahu bacaannya, tahu dia ini tidak dengong, ini nih ini nih dijelaskan bacaannya. Oh ini bacanya dimasukkan idgham.
Tapi dia tidak tahu namanya. Kenapa ya saya harus baca dengung di sini? Tidak tahu alasannya, tidak tahu namanya. Pokoknya orang ngikut-ngikut ya. Nah, itulah mungkin bukan saya tidak bilang itu kesalahan, tapi alangkah baiknya kalau kita juga memperkenalkan mereka sejak dini. Seperti itu. Supaya mereka tidak hanya mengikut-ngikut saja, tapi tahu alasannya kenapa saya harus baca jelas. Kenapa ini harus panjang. Dan insya Allah itu sudah tertulis di buku Iqra, insya Allah. Jadi tidak usah bingung Kak, mau ngajarkan yang mana dulu? Ngajarkan tajwidnya dulu, apa ngajarkan bacanya dulu? Insya Allah di dalam panduan Iqra, kalau kakak nih ngajarkannya dengan Iqra, itu sudah ada sesuai. Bahkan di Iqra 2 itu sudah ada yang mulai panjang pendek kan? Ya, ba, ma, nah, gitu kan? Itu kan sudah tajwid. Cuman mereka tidak tahu namanya. Langkah baiknya jadi dikasih tahu nih, misalkan kita sudah masuk ke bab mat ya, namanya mat itu. Sesuatu yang panjang itu namanya mat. Ini anak-anak kenapa kita baca panjang? Karena setelah fathah ada alifnya. Nah, betul, itu namanya mat tabi'i atau mat asli. Kan itu enak. Apalagi anak-anak kecil itu sangat cepat sekali nangkapnya ya. Ngerekamnya sangat cepat. Jadi kalau misalkan sudah kita kasih tahu ini nih, kalau ada fathah, ada alifnya, namanya mat tabi'i, mat asli. Nanti dalam kejadian di lapangannya, nah, mereka ada yang tahu dan insya Allah mudah taunya, tapi masih juga ada yang salah cara bacanya. Nah itu tinggal bagaimana kita memperbaiki dan sering mengulang-ulang lagi meminta dia untuk baca ini panjang, ini panjang, ini panjang. Gitu ya Kak ya? Oke, iya Ustadz. Makasih Ustadz. Sama-sama Kak. Yap. Masya Allah. Alhamdulillah Kak Rizky tadi yang sudah bertanya dan menambah wawasan kita ya dari pertanyaannya tadi. Silakan teman-teman yang lain. Kak Iva, Rifki, bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan. Mumpung kita masih ada Ustadz Rama, ini sesi diskusi ya, tanya jawab. Saya Tad. Silakan Pak Muhammad Fadarianto. Terima kasih Tad, izin bertanya Tad. Yep. Terkait dengan menyemangati adik-adik kita senior, maksudnya senior ini yang biasanya mereka sudah bisa baca Al-Quran, kemudian dia juga kelasnya mungkin sudah mendekati SMP itu. Biasanya mereka kan sudah nggak mau lagi ya dekat-dekat punya kelompok sendiri, sehingga bagaimana mereka itu kita tarik untuk ikut menjadi guru muda gitu ya. Tentunya dalam rangka mereka berpartisipasi dalam membaca Al-Quran di masjid. Ini bagaimana tips-tipsnya untuk lebih efektifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya untuk Bang Aji dan Ustadz Rama. Silakan, siapa dulu? Allah. Mungkin izin saya jawab ya. Tapi insya Allah mungkin kalau misalkan ada yang kurang boleh ditambahkan oleh Bang Aji. Bagaimana cara menyemangati anak-anak yang khususnya sudah beranjak dewasa ya Pak ya? Sudah beranjak ke tahap SMP atau SMA. Dan dia sudah ada keilmuan istilahnya. Dia ini ada keilmuan, tapi dia tidak mau berbagi ilmunya. Istilahnya gitu ya Pak ya? Betul, Tad. Nah, maka di sini mungkin kita bisa jelaskan lagi seperti tadi. Apa sih strong way-nya? Maksudnya, dia ini punya potensi. Kita bilang, kita semangati mereka nih, kamu ini punya potensi yang bagus.
ada banyak amal atau ladang amal soleh yang bisa kalian garap. Nggak perlu istilahnya nggak perlu nunggu sampai menjadi ahli, benar-benar ahli baru kita mengeluarkan apa yang kita punya, sehingga malah nggak mengamalkannya sama sekali. Alangkah baiknya kalau kita belajar tapi sampai mengamalkan. Seperti itu. Istilahnya mereka ini punya pedang, tapi pedangnya hanya dipakai untuk potong bawang, potong sayur-sayuran buat numis, tapi pakainya pedang. Nah, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu sayang sekali. Dan mungkin kita lebih berikan pemahaman ya, apa sih maksudnya, mungkin mereka ini enggak tahu, lebih ke enggak tahu atau kurang ilmu tentang bagus atau baiknya mengajarkan apa yang telah kita pelajari. Seperti tadi spiritnya boleh tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Di situ kita tanamkan spiritnya, nak, kita baca Quran, Qurannya juga pun bacaannya baik. Nah, apalagi kalau tahu ilmu tajwid, maka langkah baiknya diamalkan. Setidaknya apa yang nanti kita ajarkan, kita tidak tahu amal soleh mana yang akan kita terima. Setidaknya kalau misalkan ini ada amal ladang soleh yang terbuka, itu sesuai dengan bidang kita atau kita memiliki kemampuan di bidang itu, ada kesempatan kita, maka banyak-banyak yang berbuat. Karena kita tidak tahu dari mana atau amal soleh yang mana akan diterima. Siapa tahu kita ngajarkan alif, ba, ta kepada anak-anak kecil, ada jumlahnya 30 orang, bisa jadi mungkin salah satu saja dari mereka yang paham atau yang bisa mengajarkan lagi ke orang lain. Maka yang satu itu akan memunculkan lagi 30 orang lagi atau bahkan lebih dari itu, maka akan bercabang lagi, bercabang lagi, bercabang lagi. Mungkin kalau misalkan ada yang paham MLM ya gitu, mungkin seperti itu ya. Kurang lebih ya MLM ya. Ini MLM dalam kebaikan. Seperti itu. Tapi ya kembali lagi, hidayah itu milik Allah. Makanya kita tidak bisa memaksakan, tapi cukup untuk menyampaikan. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau misalkan dia mau berbuat, berarti Allah sudah membukakan hidayahnya. Kalau di dalam Al-Quran, walaupun malaikat datang, orang yang mati dihidupkan kembali, untuk ngasih tahu ke mereka nih, kalau mereka tidak dikasih hidayah atau tidak dibukakan hidayah, tidak akan percaya, tidak akan percaya mereka, tidak akan kembali. Jadi hidayah itu milik Allah, golongan itu juga milik Allah. Setelah kita sampaikan ke mereka, kita cukup doakan mereka. Jangan kecewa. Karena kalau misalkan kita kecewa, berarti itu lagi balik lagi bahwasanya kebodohan yang paling nyata adalah berharap kepada manusia. Anak ini pintar, anak ini baik bacanya, saya berharap sekali dia nih bisa mengajarkan Al-Quran ke anak-anak, bisa mengamalkan ilmunya. Itu berarti harapannya ke manusia. Coba kita balik lagi, ya Allah, setelah saya sampaikan kepada dia apa keutamaan mengajarkan Al-Quran, keutamaan memakai ilmu dan mengajarkan ilmu, apa itu zolim, apa itu adil, bagaimana itu pahalanya. Nah, saya sudah sampaikan ya Allah. Semuanya saya serahkan kepadamu ya Allah. Semoga dia diberikan hidayah supaya dia dapat membagikan ilmunya atau men-share ilmu-ilmunya kepada anak-anak di sekitar. Jadi tetap harapan kita ke Allah, tapi ada struggle-nya juga, ada usahanya. Usaha kita tadi mengingatkan, memberitahu, tapi tidak usah berharap. Karena kebodohan yang amat nyata berharap kepada manusia. Nah, manusia itu sudahlah sedikit dan banyak bohongnya. Kalau di kata Satukman gitu ya. Poin-poin terakhir itu banyak bohongnya. Kita tidak tahu dalam hati manusia itu apa yang terdetik di mereka. Pokoknya intinya kita cukup
menyampaikan dan bertawakal kepada Allah. Allah saya sudah sampaikan, maka saya serahkan semuanya. Cukup kita doakan. Ingatkan, doakan. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Nasihatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Setelah kita nasihati, kita sabar-sabar aja. Semoga Allah memberikan hidayah. Seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya mungkin kalau Bang Haji ada bantu jawab, silahkan. Insyaallah. Gimana? Boleh nanti Bang Gun, mungkin boleh minta Bang Febri, Bang Gun, yang mewakili anak muda nih, Bang Febri ini kan. Ini anak muda yang akhirnya mengajar dan berkhidmat di masjid. Nah ini kenapa nih Bang Febri? Kenapa akhirnya mau tergerak mengajari adik-adik di masjid kan Bang Gun ya? Dan akhirnya mengajak juga anak muda nih. Nah Bang Febri boleh cerita. Sharing Bang Febri langsung nih. Adakah Bang Febri? Masih ada Bang Gun? Masih. Testimoni Bang Febri. Ini anak mudanya nih Pak. Jadi ini anak muda yang insya Allah digerakkan Allah untuk bisa hadir di masjid ya. Gak hanya hadir di masjid tapi juga mengajar adik-adik membaca Al-Quran di masjid ya. Kemudian juga pelan-pelan ini lagi sedang menggerakkan anak-anak mudanya nih, remaja-remaja lain juga untuk menyamarakkan ya atau memakmurkan aktivitas di Masjid Al-Amilin. Silakan Bang Febri. Udah ada lagi kayaknya bangun deh. Baik, Pak, tadi pertanyaan dari Pak Muhammad Paderianto ya terkait bagaimana peran anak muda ya, anak muda dalam mengajarkan dan juga mungkin membangun. Memang perlu kita ya Bang Haji selaku orang tua ya atau mungkin juga yang senior ini yang memang mempercayakan juga kepada anak muda, karena mungkin mereka juga khawatir ya atau takut ketika ingin mengajarkan ilmunya kan, karena mungkin takut salah dan sebagainya, di mana kita bisa memberikan motivasi dan juga strategi-strategi khusus ya. Dan juga mungkin apa yang terjadi di Masjid Al-Amilin itu ya kan, bagaimana anak muda itu terlibat, karena tadi mereka di satu sisi walaupun dengan keterbatasan ya kan, tapi mereka mau berkhidmat di masjid karena tadi punya motivasi ya, punya semangat. Salah satunya tadi kalau mereka mau mengajarkan ya kan, insya Allah pahalanya mengalir kepada mereka. Itulah yang tadi yang disampaikan Ustaz Rama, memang perlu ya kita memotivasi mereka untuk beramal soleh. Nah, kemudian strategi-strategi lain juga mungkin kita bisa libatkan mereka dalam beramal soleh, karena memang energi anak muda ini luar biasa. Maka kita juga perlu siapkan hadiah-hadiah lah seperti itu, insya Allah. Jadi ini kadang-kadang mereka ini ingin terlibat gitu di masjid ya kan, cuman mungkin khawatir atau takut karena kadang-kadang mereka berpikir ya udah nanti di masjid awalnya mungkin mereka memikir dapat apa gitu, seperti itu gitu Bang Haji. Orientasinya masih istilahnya profit lah, atau dan kemudian untung rugi ya, nanti saya dapat apa, itu kemudian kita perlu pelan-pelan Bapak Ibu sekalian ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan dengan perlu ada orang-orang yang mungkin membantu remaja ini untuk bisa semangat, dan juga mungkin kita perlu supply dengan hadiah dan juga support seperti itu
mereka kemudian mungkin bergerak awalnya karena tadi dapat support dan sebagainya, insya Allah lama-lama mudah-mudahan hadir keikhlasan dalam diri mereka, insya Allah. Mungkin itu tambahan Bang Pak Diryanto. Insya Allah ini karena sudah pukul 21.26, mungkin sekaligus juga penutup kegiatan kita malam hari ini. Kami mohon pada Bang Aji juga untuk menyampaikan penutup kegiatan kita malam hari ini, dan kepada Ustadz Rama kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sahabat iman yang hari ini sudah bergabung ya. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan kasiran. Semoga duduknya kita pada malam hari ini dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat kita dalam menuntut ilmu ya, terutama ilmu Al-Quran ini ya diterima Allah sebagai amal soleh. Semoga menjadi penggugur dosa kita di masa lalu, dan juga semoga pahalanya mengalir untuk kedua orang tua kita. Kepada Bang Aji, mungkin bisa menyampaikan sekaligus juga menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Pada Bang Haji, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Gun. Tadi menyambung sedikit pertanyaan dari Pak Muhammad, Bang Gun ya. Nanti insya Allah boleh Pak Muhammad, boleh diajak nanti anak-anak mudanya untuk ikut di kajian iman ini. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan jadi salah satu wasilah nanti untuk mereka mulai tergerak nanti untuk bisa belajar dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Jadi memang tadi disampaikan oleh Bang Gun, mudah-mudahan kita ini yang senior bisa menghadirkan magnet-magnet yang sesuai dengan apa yang mereka senangi di awal-awal ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah datang magnetnya, mereka udah mulai tergerak ke masjid, apakah itu dengan diberikan program ngopi gratis kah, makan-makan kah, kemudian ada meja bulu tangkis, meja tenis meja, itu kan magnet. Ketika mereka udah datang ke masjid, nanti baru mereka diberikan sedikit amanah ataupun tugas yang pelan-pelan nanti mereka belajar bertanggung jawab. Insya Allah nanti kalau udah merasa nyaman, ya asuh insya Allah mereka akan sangat siap nanti Pak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di masjid. Nah memang di kajian iman ini juga insya Allah jadi salah satu ikhtiar kita. Jadi ini terbuka untuk siapapun Bapak Ibu, tidak hanya untuk kita yang mungkin pengurus-pengurus senior begitu ya, tapi juga kenapa tidak ini juga nanti kita hadirkan, kita share informasinya ke anak kita ya, kemudian ke kalau yang dosen mungkin ke mahasiswa kita atau ke siapa yang memang mudah-mudahan ini jadi jalan ya atau jadi jembatan amal soleh yang memang bisa bertumbuh ketika nanti semakin banyak anak-anak muda ya, kemudian semakin banyak masyarakat yang insya Allah punya pemahaman yang baik tentang ilmu tajwid dan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah ini adalah niat kita Bapak Ibu, mulai dari yang kecil dulu ya, mulai dari lingkungan kita yang terdekat, mulai dari yang mau diajak aja dulu Pak ya. Bapak Ibu semua ya, jadi yang mau diajak, yang mau memperbaiki diri, memperbaiki baca Al-Quran, yang mau bergerak untuk amal soleh, ini yang kita ajak. Nah, urusan hidayah adalah hak prerogatifnya Allah. Tugas kita mungkin dengan HP yang kita punya, kita bisa share. Ya. Nanti dipertemukan dalam forum ini, ketemu dengan ustadz-ustadz, ya, ketemu dengan orang-orang baik di dalam sini, mudah-mudahan energinya nyetrum gitu Pak. Bapak Ibu ke yang lain, dan mudah-mudahan ini jadi sebuah gelombang amal soleh yang semakin besar. Nah ini niat baik bersama kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan ya, senantiasa juga kita meluruskan niat kita, senantiasa juga kita membersihkan hati kita, mudah-mudahan Allah juga turunkan petunjuk ya yang banyak ya, petunjuk terbaik untuk kita bisa satu, Bapak Ibu tadi seperti yang Bang Gun sampaikan, kita menemukan cara terbaik untuk kita bisa terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Yang kedua, mudah-mudahan juga kita diberikan petunjuk lebih banyak, khususnya bagi Bapak Ibu yang hari ini mengelola masjid, yang hari ini insya Allah membutuhkan SDM muda yang insya Allah juga kedepannya diharapkan bisa beriman di masjid. Allah berikan petunjuk dengan kita hari ini bergerak untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita insya Allah. Nah demikian mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan insya Allah kita dimudahkan untuk bertemu pada pertemuan Ahad depan ya, di jam yang sama, insya Allah kita bukanya jam 8:15 lah Bang Gun ya, tepat jam 8 biasanya kita akan mulai Bapak Ibu, kemudian nanti
paling lambat biasanya di 9:30 kita akan selesai ya. Kalaupun memang nanti ada tambahan waktu yang ingin diskusi, biasanya kita akan buka paling lambat sampai jam 10-an. Nah, ini mudah-mudahan insya Allah menjadi salah satu niat dan komitmen kita Bapak Ibu untuk mengalokasikan secara khusus waktu kita untuk belajar Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Izin, Bang. Jazakumullah khairan katsira ya, Pak Aris, silakan. Maaf, last minute. Nanti izin saya boleh ya untuk share ke teman-teman Ormas. Boleh Pak Aris, Masya Supaya Allah. bisa mengikuti kajian iman. Nanti kan ada kajian yang lain-lain gitu kan, terkait Baitul Quran kan banyak, ada iman, Ya, ada Pak, mim, betul. ada alif, ada bakta. Jadi nanti saya izin membuka registrasi gitu untuk teman-teman Ormas yang mungkin dibaca dulu. Dan yang mau saya tanyakan Bang Haji, Bang Gun, ya Pak, yang mengikuti ini umum kan? Yang penting Muslim ya, atau dibatasin kategorinya, misalnya harus PMB atau bagaimana? enggak Pak Aris, insya Allah ini terbuka untuk Umum ya? siapapun, Oke, umum sip. Pak, insya Allah. Ya, nanti izin saya mau register, istilahnya kolaborasi lah Masjid 4 Pilar dengan Ormas Baja, kayak gitu lah. Masya Allah. Siap, makasih Bang Haji, Bang Gun. Jazakallah Pak Aris, Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal soleh dan amal jariah Pak Aris. Amin ya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Artinya dengan kita hari ini mengajak ya Bapak Ibu ya, mengajak ini mungkin bisa hanya dengan men-share informasi atau bahkan mengajak secara langsung. Mudah-mudahan kita niatkan ketika nanti orang yang kita ajak ini akhirnya semakin baik bacaan Al-Qur'annya, mudah-mudahan kita juga dapat serpihan-serpihan lah ya, serpihan-serpihan pahala ya. Jadi walaupun kita bukan yang mengajar, tapi karena kita yang mengajak ya, mudah-mudahan juga kita dapat limpahan pahala dari ikhtiar kita insya Allah. Demikian mungkin Bapak Ibu, Bang Gun ya, yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sahabat semuanya yang telah berkenan hadir pada pembukaan ya, atau pertemuan perdana kajian ikhtiar mengkaji Al-Quran ya, yang insya Allah kita buka kembali di awal bulan Desember ini ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa terus berlanjut pada pekan-pekan seterusnya ya, dan mohon doanya untuk kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudian perlindungan Allah SWT untuk bisa hadir terus dalam kegiatan kajian iman kita insya Allah. Demikian Bang Gun, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bang Gun. Baik, Masya Allah. Makasih Bang Haji. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya, kita kurang lebih 1,5 jam ya dalam kajian iman ini. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsiran Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa nanti di hari Ahad. Kita akan belajar ya di bab pertama, insya Allah. Dan langsung praktek ya Bang Gun ya? Ya, langsung praktek. Biasanya kita belajar teori, ya kan? Biasanya nanti akan ada prakteknya sebelum nanti kita masuk ke bab-bab berikutnya. Jadi Bapak Ibu mohon siapkan alat tulis dan juga mungkin Qur'annya ya, yang untuk nanti kita belajar. Dan insya Allah nanti ini rekaman juga akan kita share, dan ada rekaman yang materi-materi sebelumnya mungkin juga bisa nanti dilihat, sehingga Bapak Ibu nanti ketika materi minggu depan itu sudah siap semua gitu ya. Jadi pas Ustadz Rama ngajar Bang, mereka udah tahu semua gitu. Masya Allah ya. Ada bocoran soal ya Bang. Itulah luar biasa ya, santri luar biasa. Kita Bapak Ibu sekalian, semoga kita semuanya senantiasa istiqomah ya, belajar terus sampai mati ya kan. Kenapa? Karena kita perlu yang namanya ilmu ya. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita nanti ketika kita menghadap ya, ketika umur kita memang sudah sampai pada waktunya menghadap Allah, mudah-mudahan ini semua dinilai oleh ibadah. Kenapa? Karena kita sedang belajar menuntut ilmu, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu sampai liang lahat, insya Allah. Jadi jangan pernah merasa puas, oh kita sudah bisa belajar Quran, kita sudah belajar mengaji. Semoga kita terus ya update diri kita. Kalau bahasa tadi ini baru salah satunya ya, kita baru mulai. Jadi bukan hanya ilmu tajwid aja kita pelajari. Mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu lain ya kita juga pelajari ya insya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kami mohon dimaafkan. Yang benar itu datangnya dari Allah dan segala kekurangan itu datangnya dari diri kami pribadi.
Mohon dimaafkan, mari kita sama-sama tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Rahmat, jazakallah Bang Gun. Jazakallah. Khairan katsir. Jazakallah Bapak Ibu. Semuanya. Iya. Terima kasih banyak Bang Gun, Bang Haji. Siap Ibu. Bapak, ibu-ibu semua, mohon maaf lahir batin. Izin pamit ya semuanya. Pamit. Siap Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.